Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab, masuk episode ke-50 dari 0812 2160 sekian. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab kehausan hati saya melalui kebenaran yang Bapak sampaikan. Sebelum saya mendengar pengajaran yang Bapak sampaikan, selama ini ketika saya mengikuti ibadah dan mendengar khotbah di gereja, saya sering menjerit kepada Tuhan. Tuhan, bukan ini yang saya butuhkan. Saya merasa ada sesuatu yang tidak pas dan saya tidak puas. Tapi saya tidak mengerti apa yang tidak pas itu. Pada tanggal 17 bulan 12 2018 ada SMS dari seorang atasan di perusahaan saya bekerja seperti ini. Bang, mau tanya tentang gereja. Apakah Erastus Sabdono itu pendeta di gereja Rehoboth? Jawab saya, kurang tahu Pak. Saya belum pernah dengar tentang beliau. Memang sebelumnya saya pernah melihat ada postingan teman di Facebook, cuplikan khotbah Bapak, Pak Eras. Tapi saya nggak buka linknya karena saya pikir saya ini banyak muncul pengkhotbah media sosial. Tapi karena SMS bos tersebut saya jadi penasaran. Pasti ada sesuatu yang heboh nih dengan pendeta ini. Makanya beliau sampai menanyakan hal tersebut. Akhirnya coba buka YouTube dan yang pertama menarik perhatian saya adalah ketika disebutkan pendeta Erastus sesat. Saya jadi coba mendengar khotbah Bapak, Pak Eras, tapi saya tidak menemukan kesesatan. Malah saya menemukan yang selama ini saya cari dan saya rindukan, yaitu kebenaran Allah yang sesungguhnya. Sejak saat itu saya terus mengikuti khotbah dan pengajaran Bapak. Pulang dari kantor yang saya putar di mobil selalu khotbah. Siang hari istirahat siang saya putar. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Sejauh yang saya rasakan, saya banyak berubah. Baik pola pikir, sikap maupun keinginan saya setelah mengikuti dan berusaha melakukan pengajaran kebenaran yang Bapak sampaikan. Walaupun saya belum pernah bertanya ke istri, apakah ada perubahan dalam diri saya. Tapi satu hal yang pasti, saya jadi mengerti tujuan hidup saya yang hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saya sangat rindu mendengar sambutan Tuhanku Yesus Kristus, sabaslah hai hambaku yang setia, ketika kelak saya bertemu dengan Dia. Ada satu pertanyaan, Pak. Ini dari Bapak ya, yang bertanya. Efesus 2 ayat 10. Terutama kalimat ini, Pak, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik seperti apa yang dimaksud ayat ini? Karena saya pikir kalau pekerjaan baik hanya seperti pada umumnya, orang yang bukan buatan Allah pun sanggup melakukannya. Yang kedua, saat ini saya ambil bagian dalam pelayanan kelompok teens di gereja saya. Saya membutuhkan buku-buku karangan Bapak atau hamba Tuhan Suara Kebenaran supaya saya bisa mengajarkan kebenaran secara sistematis. Mohon saran Pak, judul bukunya. Saya sudah pernah menanyakan via email namun belum ada respon. Terakhir Pak, dalam hati saya
Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong agar hamba-Mu yang mengajarkan kebenaran yang murni ini, dalam kurung Bapak Erastus, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Seperti yang pernah terjadi pada hamba-Mu yang lain. Ketakutan dalam hati saya, Pak, kalau sampai Bapak jatuh dalam dosa, maka ribuan orang mungkin akan terseret ke neraka karena kecewa dan murtad. Tapi saya percaya bahwa Bapak sudah punya tekad untuk tidak tergoda dan jatuh. Dan kami semua yang mengikuti dan mencintai Bapak akan terus mendoakan Bapak. Amin. Yang pertama, soal Efesus 2 ayat 10, tentu kalau Alkitab berkata baik, ya, dalam Efesus 2 ya, ayat 10 itu, ya, kepada yang dikasihi, yang bertanya, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kita harus memahami bahwa perbuatan baik ini haruslah standar Tuhan, standar Allah. Perlu diketahui bahwa kalau agama-agama pada umumnya standarnya adalah hukum, ya, tetapi standar orang percaya itu perbuatan baik kita ini adalah apa yang Allah ingin, Allah kehendaki kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memang harus selalu di dalam komando Tuhan. Walaupun kamu memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Seluruh harta loh. Orang memberikan seluruh harta itu baik loh, saudara. Tapi belum tentu itu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Allah memiliki rancangan untuk dilakukan. Dan setiap individu pasti mengandung, memikul rancangan Allah yang khusus dan istimewa. Seperti prinsip Tuhan kita Yesus Kristus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini dibutuhkan atau dituntut kemampuan seseorang mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, dan yang sempurna inilah yang dimaksud dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah peragaan dari apa yang Allah ingin kita lakukan. Jadi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya artinya rancangan Allah dalam kehidupan untuk dipenuhi masing-masing individu. Selanjutnya kepada yang kekasih, harapan si Galingging dari Bandung ini, ya, saya merasa saudara adalah seorang yang memiliki nurani yang bersih, tulus, dan cerdas, sehingga bisa menangkap ketidakberesan yang buat Anda tidak pas dan juga tidak puas. Baik Pak Sigalingging, saya teruskan lagi mengenai buku-buku yang Anda butuhkan. Nanti sekretaris saya akan menghubungi Bapak dan langsung akan diarahkan buku-buku apa yang Bapak butuhkan. Ya, pasti akan dihubungi sekretaris saya. Lalu terima kasih untuk doa dan harapan kepada saya supaya saya tidak tergoda dan jatuh dalam dosa. Umur saya sekarang sudah 61 tahun dan saya sudah melewati begitu banyak godaan. Bahkan sampai hari ini pun saya memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi seperti lagu-lagu yang saya tulis, itulah kerinduan saya. Dalam doa saya mengatakan, Tuhan, daripada saya jatuh dalam dosa, aku mohon bunuh saya
matikan saya, panggil saya pulang. Maka saya katakan kepada orang di sekitar saya, kalau suatu hari saya meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, itu maksud saya belum suntuk sekali. Ya mestinya bisa 80 lebih, tapi kalau sebelum itu saya harus meninggal, bisa jadi karena memang Tuhan menghindarkan saya dari kejatuhan. Saya sadar bahwa sudah bukan hanya ribuan, jutaan orang yang mendengar khotbah saya. Beban saya berat sekali, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Lai Harapan Sigalingging, diubahkan Tuhan lewat khotbah saya. Setiap kali orang berkata begitu, rasanya ada beban yang saya pikul. Itulah sebabnya dalam doa juga, Lai, saya sering mengatakan, Tuhan, ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, keluargaku, juga setiap pecinta suara kebenaran, termasuk Lai Harapan Sigalingging. Tadi pagi, jam 3:30 juga saya sudah bangun, mungkin jam 3, belum sampai 3:30. Saya bangun jam 3 lewat sedikit. Saya juga berdoa untuk setiap pecinta suara kebenaran. Ya, aku menyerahkan semua, termasuk Lai Harapan Sigalingging. Terima kasih Lai, doakan saya terus supaya Tuhan jagai saya. Ya, kita minta Tuhan menjagai kita dari 5 item Lai. Yang pertama dari diri kita sendiri. Tadi sempat juga saya berbicara dengan orang. Musuh kita itu diri kita sendiri yang paling bahaya. Manusia lama, nafsu-nafsu, ambisi-ambisi kita. Ya. Yang kedua, kuasa gelap. Yang ketiga, pengaruh jahat lingkungan kita yang membuat kita sama dengan dunia. Yang keempat, segala musibah, malapetaka, bencana yang tidak mendewasakan kita. Yang terakhir, orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Kita bukan takut terhadap orang itu. Sama sekali kita tidak takut. Karena kita juga kalau dihitung secara manusia punya kemampuan. Tapi kita tidak membalas, tidak menjahati. Makanya kita takut kalau kita jadi marah, emosi, dendam, apalagi bertindak. Nanti bisa merusak kita sendiri. Jadi begitulah mulai ate godang ya. Saya teruskan 0882 8983 9 sekian. Salam Pak Erastus, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Gimana cara saya menghadapi istri saya yang sudah berkali-kali selingkuh secara pikiran lewat SMS dan sudah melakukan hubungan badan. Saya sudah memaafkan dia, tapi dia sudah nggak mau ikut saya. Maksudnya, saya dulu tugas di salah satu daerah. Tapi karena perzinahan maupun perselingkuhan ini, saya merasa malu sehingga saya pindah ke tempat lain. Dan saya selalu menanyakan kabarnya, tapi nggak pernah merespon. Kira apa yang harus saya buat? Yang kedua, saya sebagai seorang petugas ya. Dalam melaksanakan tugas saya selalu menangani masalah dan dalam penyelesaian itu kita melihat kebenaran. Saat pelaksanaan tugas dan anggota yang salah, kadang kita yang mau diatur untuk membela mereka. Tapi saya membela yang benar sehingga saya dimusuhi oleh teman-teman. Apakah ada cara yang bisa saya lakukan agar keduanya menerima penyelesaian yang benar dan transparansi? Yang kedua ini tidak bisa saya jawab karena saya tidak tahu kasusnya. Tetapi kepada saudara ini, minta hikmat Tuhan. Yang penting kita punya niat untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, punya niat tidak melukai, merugikan orang lain. Ya, kita hidup hanya persiapan untuk kekekalan. Pasti Tuhan beri hikmat. Ada niat dan tekad untuk tidak melukai perasaan Allah. Nanti Tuhan akan pimpin, ya. Lalu mengenai istri yang telah melakukan perselingkuhan ini,
Yang pertama, saya harus mengatakan bahwa kalau sampai pasangan kita melakukan kesalahan, yang pertama kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki bagian dalam kesalahan pasangan kita? Ini wanita atau ibu atau istri yang selingkuh. Lebih banyak suami yang selingkuh. Kadang-kadang suami selingkuh karena istri juga tidak memberi damai sejahtera, ketenangan, pelayanan yang baik sehingga suami melakukan perselingkuhan. Jadi istri ikut mengambil bagian dalam kesalahan suami itu. Nah, yang di sini saya tidak tahu apakah suami memiliki peran, ada bagian dalam kesalahan itu. Yang kedua, kalau pasangan kita berbuat salah, kita harus merasa bahwa kita yang harus ikut memikul. Karena sudah menjadi pasangan kita. Kita seakan-akan ikut memikul dan memang harus ikut memikul. Ya, sehingga kita tidak tenggelam dalam penghakiman dan kepahitan. Ya. Memiliki hati seperti ini tidak mudah, tapi kalau bisa, Anda tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Tidak akan pernah. Sebab kita menikah itu hanya 50 tahun paling lama, 60 tahun. Usia 20, 25 tahun, 30 kita menikah. Kita menikah hanya selama 40 tahun atau 50 tahun, setelah itu kita berpisah. Kita akan memiliki kehidupan kekal di langit baru, bumi baru. Jadi keadaan ini bisa melatih kita atau menjadi cara Tuhan menyempurnakan kita. Dengan, ya tadi, seakan-akan kita ikut memikul kesalahan pasangan kita. Seperti Daud yang meratapi Absalom, kenapa bukan aku saja yang mati? Nah, kita ikut memikul kesalahan pasangan kita. Yang ketiga, jangan bangkit-bangkitkan kesalahan itu. Kita harus bersedia mengampuni dan melupakan. Tapi kalau si penanya ini rupanya ya menceritakan bagaimana sang istri tidak merespon ya. Jadi saya tidak bisa menjawab karena kasusnya juga bagaimana tidak lengkap. Tapi catatan tadi cukup ya. Cukup catatan tadi. Tuhan memberkati. Saya akan memikirkan si penanya ini. Saya memikirkan apa yang saya bisa bantu. 0812 3023 1 sekian. Salam Pak Pendeta, saya seorang ibu usia 57 tahun. Saya salah seorang jemaat GSKI Petani Jemaat Nginden, GSKI Petani Jemaat Nginden. Sudah 5 tahun lebih saya selalu mengikuti pengajaran Tuhan melalui Bapak dan saya terus diubah dari hari ke hari. Saya terus berjuang Pak, walau terkadang saya jatuh bangun, tapi saya berusaha bangkit. Saya sering dicibir karena pengajaran yang saya terima. Bahkan setiap bulan kami kumpul dengan sebagian pengerjaan gereja, karena saya dipercaya untuk membawa beberapa sel grup. Di situ selalu dibahas tentang pengajaran Bapak. Waktu itu saya sering emosi Pak, maaf ketika mereka membicarakannya. Saya berusaha memberi penjelasan pada mereka. Tolong jangan dengar khotbah Pak Eras cuma sepotong, supaya Anda mengerti maksud pengajaran beliau. Tapi puji Tuhan, lewat penjelasan Bapak untuk tidak berdebat, maka setiap kali saya mendengar pemberitaan miring tentang Bapak, saya hanya berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, dan saya mulai kirimkan kepada mereka khotbah-khotbah Bapak mengenai tema yang mereka maksud. Salah satu contoh mengenai perpuluhan. Dan puji Tuhan akhirnya mereka diam dan tidak lagi membicarakannya. Malah kalau saya kirim khotbah Bapak di share, saya bersyukur ya. Bergabungnya Petani pada sinode GSKI adalah salah satu permohonan saya kepada Tuhan Yesus supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar kebenaran lewat khotbah-khotbah Bapak.
Dan ketika saya mendengar Betani bergabung dengan GSKI, saya bersujud kepada Tuhan, menangis, dan sangat berterima kasih. Ada orang-orang yang menyebut saya Erastusisme. Saya tidak peduli karena ketika saya membawa renungan, banyak teman-teman saya, teman-teman yang saya sampaikan terinspirasi dengan pengajaran Tuhan lewat Bapak. Lagu-lagu lama Bapak saya sangat hafal. Salah satunya lagu Ku Gores Jiwaku. Bahkan ref lagu ini pernah membuat suami saya cemburu. Katanya ditujukan kepada siapa lagu itu? Yang kata-katanya, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, karena beliau tidak mendengar kata-kata awal ya. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang kurasakan. Bahkan ketika saya tergabung dengan grup LB3, waktu itu saya sempat dijadikan admin, tapi sekarang tidak lagi dan tidak tahu kenapa. Saya banyak membawa teman-teman saya masukin ke grup itu, dan saya sangat bersuka cita. Mereka banyak mengalami perubahan-perubahan. Yang tadinya mereka mengejek, sekarang mereka haus dan terus mencari tema-tema yang mereka ketinggalan. Saya sangat bersyukur sekali, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, ada teman pendeta tinggal di Sorong dan punya jemaat. Beliau sangat rindu bergabung dengan GSKI. Bagaimana prosesnya? Masih banyak lagi pengalaman yang saya dapat yang sangat mengubah hidup saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga dan menjadi berkat lebih lagi membawa orang pada kebenaran. Tuhan memberkati. Baik, nomor telepon ini akan dihubungi oleh staf kami, Bapak Agustinus, nanti ya nomor telepon ini. Oke, nomor telepon Ibu supaya Ibu memberi tahu nomor telepon pendeta yang di Sorong. Cuman saya harus beritahu, sebenarnya GSKI menghindari sebisa-bisanya jangan ada gereja lain yang bergabung ke GSKI, karena GSKI juga sudah cukup ya, sudah cukup. Sekarang kalau dihitung sudah 170 lebih gereja. Kalau dihitung dari jumlah jemaat juga sudah mungkin lebih dari 120.000 atau 130.000 atau 150 malah mungkin ya. Jadi sudah cukup, kita tidak mau jadi gereja besar bagaimana ya. Yang penting saya memberkati gereja-gereja di Indonesia, bahkan orang Kristen di seluruh dunia yang bisa menangkap kebenaran ini. Ya. Tapi coba nanti dihubungi, tapi maaf ya, saya ulangi lagi sebisa-bisanya. Memang Rehoboth tidak, maksud saya GSKI sebisa-bisanya menghindari bergabungnya gereja lain ke tempat kami ya. Oke, ini rasanya dari luar negeri nomor teleponnya ini. Salam Pak, saya mau tanya, saya melihat di atas langit gambar Yesus melakukan makan bersama muridnya, seperti perjamuan kudus bersama pengikutnya, seperti di lukisan yang dijual berkali-kali. Sampai suatu malam saya pulang kerja bersama teman, saya melihat di atas langit terjadi seperti itu lagi. Apa maksudnya ya Pak? Maaf, saya Kristen dari kecil dan sangat intim dengan Tuhan. Sejak dengar khotbah Bapak sangat menyentuh. Thanks. Waduh, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu apa maksud Tuhan menunjukkan penglihatan atau apa yang disaksikan saudari ini. Dari nomor teleponnya saya tidak yakin ini dari Indonesia. Tapi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena saya tidak tahu pesan Tuhan di balik penglihatan yang saudari ini alami ya. Berdoa minta pimpinan Tuhan ya. Apa maksud Tuhan? Kalau saya yang menjawabnya nanti salah ya. Oke. 0857 0857 1 sekian.
Salam Pak Erastus, pertanyaan. Mengapa ada hamba Tuhan yang seharusnya mengembalakan jemaat dengan firman Tuhan, tapi suka ikut berkomentar mengenai dunia politik, bahkan menghakimi, meski belum bisa dibuktikan ketidakbenaran daripada politikus? Terima kasih Pak. Ya, mengapa ya? Saya tidak tahu motifnya, apakah dia anggota partai, demi kepentingan partai dia berkomentar, atau ya memang kurang kesibukan sehingga mengisi kesibukan dengan memberikan komentar seperti ini. Coba ditanyakan langsung ya dari Semarang ini, coba tanyakan langsung biar tahu jawabnya yang benar. Saya khawatir saya menjawab nanti salah. Tapi kalau saya boleh memberi saran kepada hamba-hamba Tuhan, kita itu jangan bicara yang tidak perlu. Nanti kita waktu bicara di mimbar jadi tidak berwibawa atau tidak berharga. Kalau yang saya pahami, saudaraku, kalau kita tiap hari bicara sembarangan, kita juga tidak bisa khutbah dengan kuasa loh. Bagaimana kita berkhutbah dengan kuasa kalau kita menjaga perkataan. Mulut kita biarlah menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Maksud saya mulut ini bukan hanya mulut dalam arti harafiah, termasuk tulisan, termasuk komentar di media sosial. Jadi kalau kita membaca di media sosial, orang bicara, dari nada bicara, dari isi bicara, dari etika bicara, kita langsung sudah tahu kelas, martabat, kualitas orang tersebut. Jadi lebih baik kita menghindari yang tidak perlu kita utarakan. Terima kasih. 0878830000 sekian. Salam Pak Eras. Salam kasih dalam kasih hikmat dan Roh Kudus. Kasih hikmat Roh Kudus. Pak Eras, saya lebih banyak berada di lingkungan agama lain sejak SMPK tahun 1975. Saya sangat percaya keselamatan jalan salib Tuhan Yesus dan kasih anugerahnya. Ketika kuliah di akhir tahun kedua, untuk pertama kali saya ingin ke gereja. Itu di Bandung, kota di mana kuliah. Di tahun ketiga saya dibaptis CD. Setelah itu cukup banyak saya mengenal ayat-ayat Alkitab secara mendalam lewat diskusi, persekutuan, dan self-talk. Salah satunya percaya penyertaan langsung dari hikmat Roh Kudus. Sering Pak Eras katakan amin. Jadi Pak Eras, saya cukup jarang berkata kata Kristen, karena kurang lebih tahun pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga, belum ada kata Kristen. Dari beberapa ayat saya nyebutnya orang percaya. Pertanyaan, gereja mula-mula sekitar 100 tahun pertama tersebut menyebut kelompok gereja itu dengan sebutan apa? Kalau kita membaca Alkitab ya, saudara ini, kalau kita membaca Alkitab, di Kisah Rasul itu sebenarnya ya disebut Kristen sudah ada. Jadi di Alkitab itu ada 5 ayat ya paling tidak yang menyebut nama Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28 ya ini. Jadi sebutan Kristen itu bisa beberapa belas tahun setelah Yesus naik ke surga. Atau bisa berapa puluh tahun, nggak sampai ratusan tahun. Alkitab itu di Kisah Rasul, Korintus juga ada kata Kristen. Jadi tidak harus sampai ratusan tahun, bisa belasan tahun ya. Kristen itu artinya seperti Kristus ya. Kristianos artinya seperti Kristus, kelakuannya seperti Yesus. Cukup banyak hal kebenaran yang Pak Eras katakan.
Itu saya pahami dan alami sehingga sekarang tidak merasa sendirian. Jadi apa salah kalau saya menginjil lingkungan saya dan berkata, percaya jalan salib dan keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Tidak harus jadi Kristen. Kalau percaya dan dapat pencerahan dari Roh Kudus bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, tetaplah jadi agamanya yang semakin taat. Nah, ini harus saya koreksi. Kita menjadi saksi baik Kristus benar, menunjukkan Yesus jalan keselamatan benar, tapi hendaknya kita tidak mengatakan bahwa yang penting biar kamu tetap beragamamu ya. Jangan mengucapkan kalimat itu. Soal nanti dia tetap dalam agamanya atau menjadi orang percaya itu urusan pribadi. Nah, kalau orang percaya Yesus, percaya itu artinya mengikuti jejaknya. Juga jangan puas kalau orang dari agama lain masuk Kristen. Itu tidak memberi sesuatu yang berarti. Buat apa? Hanya berubah keyakinan atau berubah pengaminan akali. Yang tadinya percaya Allah dan nabinya, sekarang percaya Allah dan Yesus. Allah Bapa dan Yesus. Tidak berarti banyak. Kalau menjadi Kristen itu harus seperti Kristus. Jadi saksi saja dulu, ya. Kita tidak usah mengatakan ya yang penting kau percaya Yesus jalan keselamatan, tapi tetaplah jadi orang dalam agamanya. Kita tidak usah ucapkan itu, ya. Walaupun kesan itu akan bisa muncul. Gereja mula-mula juga mereka mungkin masih berstatus beragama Yahudi. Kalau sekarang apa cukup efektif? Kalau ada lingkungan saya yang seperti itu, tetap beragama lain tapi percaya. Tidak bisa. Percaya itu berarti meninggalkan kesenangan dunia, bukan hanya meninggalkan agama lama. Meninggalkan kesenangan dunia, hidup dalam ketaatan seperti ketaatannya Yesus. Jadi bukan hanya menjadi orang yang beragama lain tetapi tetap percaya. Nah, jadi tetap beragama lain tapi percaya. Tapi bukan karena agar mereka cari aman ya. Loh ya. Maksudnya kenapa mesti harus tetap di dalam agamanya kalau dia betul-betul percaya Yesus? Saya memiliki beberapa pegawai juga yang beragama lain. Saya tetap menjadi saksi. Jangan menjadi jahat mereka terhadap sesamanya. Kita memberi teladan bagaimana membuat orang meneladani kita yang berbuat baik. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Yang penting saya tetap menunjukkan kelakuan sebagai orang percaya. Perlu diketahui bahwa orang-orang Kristen mula-mula memang sebelumnya beragama Yahudi atau Yudaism. Tetapi sejak Yohanes dan Petrus menyembuhkan ya orang sakit di pintu elok, yang membuat mujizat di situ, terjadi pemisahan. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi menganiaya orang-orang Kristen. Saulus salah satu tokohnya. Dan itu terjadi pemisahan. Itu kira-kira beberapa tahun atau beberapa bulan ya setelah kenaikan Yesus ke surga. Oke. Demikianlah Pak Eras. Terima kasih Tuhan berkati Pak Eras dan kami-kami yang mencari bertekun menyempurnakan akal budi, akhlak, sikap hati, seturut buah-buah Roh Kudus karunia kasih. Amin. Catatan, tolong kepada staf Anda bertanya kita menjawab untuk dapat mengabari bila pertanyaan ini terpilih untuk dibahas. Oke, terpilih. Rasanya semua pertanyaan saya jawab, kecuali ada catatan begini, tolong tidak dibaca, itu tidak. Tapi semua pertanyaan bahkan yang mencaci maki saya juga, saudara tahu saya baca. Ya tentu kalau kasar sekali tidak akan saya baca, tapi selama ini semua pertanyaan dibaca. Kalau begitu nomor telepon ini bisa di SMS nanti ya. Terima kasih. Saya senang dengan si penanya
dengan kode S1I127 jadi kesaksian ya. Tidak ada kesan mengkristenkan, tapi juga tidak melarang kalau orang menjadi Kristen. Demikianlah episode ke-50 sampai episode yang berikut ya, episode 51 nanti. Tuhan berkati.